Salam kenal, salam bahagia. Berbahagia pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu alon-alon waton kelakon. Banyak orang berujar bahwa filosofis alon-alon waton kelakon harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang semuanya kini serba cepat. Sementara nasihat pendahulu kita, para nenek moyang kita yang sejak pada zaman kerajaan Kutai berdiri tahun 500-an Masehi dan kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati tahun 1586 Masehi menyampaikan bahwa pemikiran tersebut adalah benar dan pasti berlaku dari zaman ke zaman, apapun zamannya. Sebagai manusia, sejatinya memang manusia dituntut untuk berpikir, berupaya, dan hidup serta juga berstrategi tentang bagaimana seharusnya berbuat dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang fana ini. Bagaimana menyikapi berbagai masalah hidup? Menurut saya, pemikiran alon-alon waton kelakon harus diterapkan justru karena zaman bergulir dengan cepat. Jangan tergesa-gesa. Manakala kita tergesa-gesa kemudian salah bertindak dari awal, maka dampaknya akan berantakan. Karena kita harus alon-alon, jangan tergesa-gesa dulu. Berilmu dulu, berkehendak baik dulu, berniat baik dulu sebelum kita bertindak. Masih penasaran dan mau tahu lebih jauh dengan nasihat pendahulu kita yang menurut saya sangat penting dilaksanakan di zaman yang serba semrawut saat ini? Jangan berhenti dengan uraian awal singkat saya. Ikuti terus uraian saya sampai selesai. Karena nenek moyang kita tidak main-main memberikan ajaran luhur itu. Seperti juga ajaran-ajaran nenek moyang kita, yang lain semua sudah teruji dan semuanya bijak. Bagi kaula muda milenial, mendengar kata alon-alon saja mereka sudah gergetar. Tidak dapat diterapkan di zaman now, katanya. Nasihat itu hanya pantas untuk ajaran zaman delman dulu. Sekarang zaman kapal terbang yang semuanya harus serba. Ajaran tersebut tidak update. Ajaran usang, ajaran yang kontraproduktif sehingga harus ditinggalkan jauh-jauh. Kata-kata alon-alon waton kelakon memang sedikit sekali orang yang memahaminya. Apalagi kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Sebagian besar mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba tergesa-gesa, serba cepat dan serba instan. Sebenarnya kata alon-alon waton kelakon memiliki arti sebagai sebuah kesadaran atau daya nalar dan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berguna. Kata alon-alon sebenarnya dalam filosofis Islam identik dengan jangan tergesa-gesa, di mana manusia yang sering tergesa-gesa dalam mengambil tindakan biasanya berada dalam pikiran yang tidak tentram, resah, dan bimbang. Sikap tergesa-gesa seperti ini berasal dari setan. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Demikian urai Tirmizi. Setan mendorong manusia dengan bisikannya agar tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu menghalangi sikap berhati-hati. Tidak ada sempat berpikir panjang, apalagi mempelajari akibat dari perbuatannya untuk masa yang akan datang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya ketetapan Allah pasti datang.
maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sikap tergesa-gesa berbeda dengan sikap cepat, tangkas, dan responsif. Itu lantaran sikap tergesa-gesa belum dipikirkan betul dan diteliti, dan kemudian menemui hasil yang tidak maksimal, bahkan bisa tidak berhasil atau gagal. Sementara itu, bersabar, menahan diri, dan tidak tergesa-gesa adalah akhlak yang terpuji, yang dapat diusahakan dengan pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai Allah, yaitu al-hilm, menahan diri ketika marah, tidak tergesa-gesa menyikapi suatu masalah, dan al-anam, berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah, menahan diri dan tidak terburu-buru. Bukhari Muslim. Adalah pemikiran Stephen Covey yang mengatakan kualitas kehidupan kita 10% itu ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita. Sementara 90% ditentukan oleh bagaimana kita menanggapi kejadian-kejadian tersebut. Hidup kita itu sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi. Seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang terjadi, baik itu hal-hal baik maupun yang tidak baik. Kita bisa saja tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, yang di luar kendali kita. Misalnya, jalan macet karena ada truk mogok, pesawat terbang yang akan kita naiki ditunda keberangkatannya, perusahaan tempat kita bekerja mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, dan sebagainya. Untuk kebanyakan kasus, hal-hal seperti ini mempengaruhi 10% dari hidup kita. Benar-benar ada di luar kendali kita. Tapi di sisi lain, 90% hidup kita sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita akan bereaksi. Stephen Covey memberikan contoh sebagai berikut. Ketika kita sedang sarapan dengan keluarga, tanpa sengaja anak kita menyenggol cangkir kopi kita dan menumpahkan ke baju dan celana kerja kita. Untuk hal seperti itu, kita benar-benar tidak memiliki kendali atas apa yang baru saja terjadi. Namun apa yang terjadi berikutnya sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi. Misalnya, kita mengambil sikap untuk memarahi anak kita sampai ia menangis. Lalu kita memarahi pasangan kita karena meletakkan cangkir kopi terlalu pinggir di sisi meja. Akhirnya kita bertengkar dengan pasangan kita. Setelah berganti ke meja, kita mendapatkan anak kita masih menangis. Sedangkan mobil jemputannya ke sekolah, anak kita sudah lewat. Terpaksa kita harus mengantar anak kita ke sekolah. Dan berpacu dengan waktu, karena kita juga harus segera berangkat ke kantor. Di tengah jalan karena ngebut dan emosi, kita kena tilang dan melanggar lampu lalu lintas. Meski akhirnya kita berhasil juga mengantar anak ke sekolah, namun kita terlambat masuk kantor. Dan sialnya, ada dokumen kita yang tertinggal di rumah ketika kita berangkat terburu-buru tadi, sehingga kerja hari itu tidak fokus dan tidak maksimal karena dokumen penting tertinggal. Kesialan demi kesialan kita dapatkan sepanjang hari itu sebenarnya disebabkan oleh diri kita sendiri. Kita memang tidak punya kendali atas kejadian tumpahnya kopi.
Namun, bagaimana kita bertindak dalam waktu sekitar 5 detik setelahnya, itulah yang menyebabkan kesialan demi kesialan kita sepanjang hari itu. Bagaimana seandainya kita memberikan reaksi yang berbeda? Kopi itu tumpah, anak kita akan khawatir dimarahi. Namun kita cukup mengatakan, "Gak apa-apa ya nak, tapi lain kali hati-hati ya sayang." Kita segera berganti ke meja, anak kita berangkat sekolah dengan mobil jemputannya, kita punya cukup waktu untuk mengingat-ingat kembali apa saja yang perlu dipersiapkan ke kantor nanti. Keluarga damai, pekerjaan lancar, semua senang. Setuju kan? Kedua contoh kasus di atas awalnya sama, tapi akhirnya beda. Semua itu dikarenakan bagaimana kita bereaksi. Kita tidak memiliki kendali atas 10% yang terjadi. Tapi 90% lainnya ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi atas hal tersebut. Bukan soal salah dan benar, tapi bagaimana kita memberikan respon atas 10% yang terjadi yang di luar kendali kita, itu yang penting. Belajar dari cerita sederhana di atas, setiap kali saya menghadapi masalah yang terjadi di luar kendali saya berusaha untuk mengambil sikap sepositif mungkin. Tujuannya, biarlah hal-hal yang di luar kendali kita itu mungkin saja mengacaukan 10% hidup saya saat itu, tapi jangan sampai 90% hidup saya ikut-ikutan kacau karena saya salah bereaksi. Dalam bahasa Indonesia, alon-alon waton kelakon diartikan sebagai biar lambat asal selamat. Harus diartikan sebagai pola berpikir yang 90%, melewati pertimbangan hati nurani dan akal sehat dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan cara untuk menghasilkan suatu keputusan atau tindakan yang paling tepat. Dalam kehidupan ini, suatu keputusan atau tindakan tidak hanya dilihat pada keputusan atau tindakan itu sendiri, melainkan juga mempertimbangkan pengaruh atau akibat dari keputusan atau tindakan tersebut. Karena dengan kemampuan menyikapi hidup yang tinggi, akan dihasilkan suatu keputusan atau tindakan yang bijaksana. Banyak orang mengira bahwa kata tersebut diartikan sebagai tidak berbuat, bermakna diam saja atau pasif, dan tidak melakukan kegiatan apapun. Padahal makna sebenarnya sangatnya dalam dan tidak sesederhana itu. Pengertian biar lambat asal selamat sebenarnya adalah berbuat yang seperti tidak berbuat, bertindak yang seakan-akan tanpa tindakan, yang artinya nanti adalah munculnya hasil tindakan yang hampir tanpa adanya tindakan. Istilah lain adalah efisien dan efektif. Karena sebenarnya melalui pengamatan yang lebih mendalam, dapat kita menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, maka hasilnya menjadi kurang baik. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan akan menjumpai banyak rintangan dan hambatan. Seperti contoh-contoh yang disebutkan di atas. Penerapan pengertian ini dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan seni tersendiri. Semuanya harus pada saat dan waktu yang tepat, yang didasarkan pada sebuah pengamatan jeli yang disertai pemikiran yang tepat, sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Karena itulah maka kata-kata biar lambat asal selamat tersebut menjadi sesuatu hal yang menarik dan memikat untuk dicermati dan dilakukan. Seperti saat kita mulai menanam padi, maka dipilih waktu saat musim hujan, karena diharapkan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jika saudara ingin melihat tulip
berkembang indah, pergilah ke Belanda pada bulan April, karena saat itu bunga tulip di Belanda sedang bermekaran dengan indahnya. Melalui pengamatan dan pemikiran yang tepat, maka kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dan dengan sedikit tindakan. Karena untuk mengetahui adanya dukungan alam, maka diperlukan pengamatan. Dukungan alam tercipta karena kita dapat memanfaatkan irama alam yang mempengaruhi waktunya sendiri. Sebenarnya segalanya mempunyai waktu sendiri. Permasalahannya adalah apakah kita mau mengamati dan membuka diri terhadap alam semesta atau tidak. Jika udara dingin, maka pakailah mantel. Jika hujan, pakailah payung. Pohon yang terlalu tinggi mudah tumbang. Pisau yang terlalu tajam mudah tumpul. Cara mempelajari dan melatih diri agar dapat menyingkapi hidup adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Pengertian biar lambat asal selamat memang belum pernah ditemukan adanya penjabaran yang demikian memuaskan. Tapi justru sebaliknya, tidak sedikit orang yang menjabarkan secara salah, sehingga berdampak pada salah persepsi. Pola pikir yang salah dalam mengungkapkan kalimat biar lambat asal selamat sering berdampak pada anggapan antara lain oleh pemerintah sebagai tindakan menggugah semangat, bermalas-malasan, jelas kontraproduktif, merusak semangat bangsa karena mengajarkan masyarakat untuk menjadi pasif dan tidak segera bekerja. Padahal pengertian biar lambat asal selamat dapat dimaknai dengan tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama, yang terendah adalah di mana kita tidak melakukan apa-apa. Tahap selanjutnya yang lebih tinggi adalah berbuat sesuatu. Dan tahap yang tertinggi adalah kita berbuat sesuatu tetapi tidak merasa berbuat atau menargetkan kerjanya. Pengertian esensinya sebenarnya merupakan suatu tahapan di mana kita telah mencapai tahapan yang tertinggi. Karena tindakan alon-alon yang tidak memikirkan target yang harus dicapai ini bukan berarti bermalas-malasan atau seenak sendiri. Tahap seenaknya sendiri ini masih merupakan tahap tidak berbuat. Namun justru pada tahap inilah harus diterapkan suatu perencanaan target untuk menjadi tahap berbuat. Pada tahap asal kelakon, suatu tindakan atau sikap yang sudah menyatu dengan diri, sehingga sama sekali tidak ada paksaan dari dalam dirinya untuk melakukannya. Dalam melakukan tindakan tersebut, orang tersebut hanya merasa senang melakukan dan tidak diperlukan lagi target sebagai pendorong atau pemaksa agar dia melakukan perbuatan itu. Dan pada tahap yang tertinggi, di mana suatu tahap kita dalam berbuat atau beramal sudah benar-benar tanpa pamrih, sedikit pun, atau tidak mempunyai target yang dipikirkan lagi. Falsafah alon-alon waton kelakon yang dapat diterapkan dalam ajaran seni bela diri Tiongkok, yaitu Kungfu atau Kungfu. Tahap terendah adalah kita tidak mengetahui satu pun jurus Kungfu. Tahap selanjutnya kita mengetahui jurus Kungfu. Sehingga bila berhadapan dengan lawan, kita dapat memilih jurus apa yang dikehendaki. Dan tahap tertinggi adalah kita mengetahui jurus. Tetapi apabila kita menghadapi serangan lawan, kita tidak mengingat lagi satu jurus pun. Jurus yang akan dapat keluar mengalir, tidak terputus dengan sendirinya tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Dari contoh di atas dapat dimengerti bahwa filsafat dalam ajaran Kungfu terkandung kata spontan dan refleks, yang menandakan bahwa tahap tertinggi telah dicapai karena apa yang hendak kita perbuat
dilalui tanpa proses berpikir terlebih dahulu. Ini tidak sama dengan ceroboh, karena untuk mencapai tahap ini harus memulai dari tidak berbuat, berbuat, kemudian baru tidak berbuat. Tahap tidak berbuat ini dicapai bila kita sudah berbuat berulang-ulang kali, mengalami kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya hingga mencapai tahap sangat mahir karena sudah berlatih terus-menerus. Untuk mencapai tahap yang tertinggi ini, orang harus mulai memaksakan diri berbuat yang terbaik atau beramal. Memang dalam dirinya pasti masih timbul pamrih, tetapi amal ini harus terus-menerus dilakukan sampai akhirnya menjadi kebiasaan, dan suatu saat orang tersebut akan mencapai tahap yang tertinggi. Ajaran ini juga sejalan dengan filosofi Taoisme tentang yin dan yang dapat memberikan kearifan. Yang biasanya digambarkan sebagai agresif, maskulin, kompetitif, linier, mekanistik, materialistik, dan rasional. Sementara yang dilukiskan sebagai konservatif, intuitif, kooperatif, feminin, sehingga yin dan yang harus berjalan secara sejajar dan seimbang, sehingga dapat terjadi keharmonisan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Kenyataan kita lebih suka berpikir yang rasional sifatnya. Ini perlu diseimbangkan dengan pengetahuan yang intuisif, non-linier, dan koordinatif sebagaimana perwujudan dari yin. Keyakinan terhadap yin yang harus terus dipertahankan sebagai tuntutan terhadap keberadaan manusia akhir-akhir ini sering merasa terancam dengan perilaku yang dilakukannya sendiri. Sementara yin dan yang adalah back to nature, sebab manusia adalah bagian dari penyeimbangan alam itu sendiri. Dalam kata alon-alon waton kelakon, kita terlihat diam, tidak berbuat, tapi sebenarnya kita berbuat karena justru kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk memusatkan pikiran kita dalam memperoleh hasil yang terbaik. Demikian, semoga ini memberikan wawasan baru untuk kita semua, dan semoga kita dapat mengubah paradigma kita dalam memaknai biar lambat asal selamat secara benar. Nasihat leluhur kita yang sungguh sangat berharga dan dapat dijadikan breakthrough dalam kehidupan dan penghidupan kita semua dalam menghadapi zaman yang maunya serba instan dan maunya berhasil. Cara hidup seperti ini jelas kontraproduktif. Saya jadi ingat kata-kata Ronggo Warsito, penjaga besar pada zamannya, tentang prediksi masa depan. Zaman edan, sing ora edan ora keduman, tapi jadilah yang waspodo sehingga selamat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Semoga bermanfaat, jadilah lebih arif dan bijaksana.